Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Prof. Rahmat Setiawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Ilmu serta kepada teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 10 menyampaikan materi terkait Philosophy from Below and the Road Ahead for Management and Organizational Philosophy. Pertama-tama kita akan membahas mengenai the philosophy of class conflict. Class conflict ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx. Di sini juga disebut dengan paham Marxisme, di mana Karl Marx ini melihat realitas sosial yang ada saat ini adalah sebuah konstruksi dari sejarah sebelumnya. Yang mana Marxisme di sini itu terfokus pada kapitalisme, kontradiksi, perjuangan kelas, eksploitasi, dan ideologi. Sifat dari Marxisme sendiri yaitu anti-positivisme, reflektif, dinamis, dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh seperti Gramsci dan Fanon. Namun untuk Gramsci sendiri itu lebih terfokus kepada budaya. Dia melihat bahwa budaya itu menjadi arena dari kelas konflik. Sedangkan untuk Fanon dia lebih menyoroti tentang perjuangan melawan kolonialisme pada saat itu. Untuk kelas konflik sendiri itu bukan dianggap sebagai akibat dari adanya teknologi, melainkan ini merupakan strategi manajerial yang menghasilkan deskilling, kontrol, dan pembagian kerja yang tujuannya itu untuk lebih mudah mengendalikan pekerja-pekerja yang akhirnya menciptakan pertarungan di tempat kerjanya. Kemudian, jika dilihat dari perkembangannya, Marxisme di sini itu mulai merosot di era 1980 hingga tahun 1990-an karena pada saat itu dikaitkan dengan Uni Soviet. Tetapi pada tahun 2008 karena adanya krisis finansial, paham Marxisme sendiri ini sudah mulai muncul kembali. Untuk pembaruannya, ada kritik mengenai paham Marxisme itu sendiri, di mana di sini dipandang terlalu ekonomis atau determinisme ekonomi, sehingga Althusser ini meluruskan dan menekankan adanya teori over determination, di mana budaya, negara, ideologi itu memiliki kepentingan sendiri, walaupun nanti ekonomi juga akan mempengaruhinya. Nah, di sini filosofi from below hadir untuk melawan kepentingan-kepentingan elit. Selanjutnya, yang akan dibahas di sini adalah bagaimana filsafat ilmu ini berpandangan gitu ya terhadap feminisme. Jadi istilah filsafat feminisme ini sebenarnya itu berangkat dari pemaparan yang mengatakan bahwa one is not born but rather becomes a woman. Jadi istilah itu mengartikan bahwa gender itu bukan sesuatu yang alami tapi melainkan sebuah konstruksi sosial. Jadinya itu antara perbedaan laki-laki dan perempuan secara masyarakat itu dibentuk secara budaya, struktur sosial, jadi bukan karena kodrat biologisnya sendiri. Dan dari situ akhirnya muncullah pemikiran terkait feminisme, yaitu terkait feminisme radikal, sosialis, konstruktivis, psikoanalitik, postkolonial, sampai berkembangnya teori queer. Dan feminisme radikal ini sendiri itu dia menekankan pentingnya solidaritas antar perempuan dan melawan organisasi yang sifatnya itu patriarkal, di mana organisasi patriarkal ini menekankan bahwa laki-laki itu sifatnya lebih dominan dibanding perempuan. Jadi feminisme radikal sangat menentang akan hal tersebut. Selanjutnya adalah feminisme sosialis, di mana dalam filsafat ini pemikiran feminisme sosialis dia memandang bahwa penindasan terhadap perempuan itu hampir sama, bahkan sama seperti penindasan kelas dalam kapitalisme. Jadi melihat perempuan tertindas itu akibat adanya sistem ekonomi dan relasi kuasa. Jadi nilainya itu, sifatnya itu sama persis gitu. Selanjutnya terkait aliran pemikiran dari feminisme secara konstruktivis. Jadi feminisme secara konstruktivis ini dia itu lebih kepada berusaha untuk membongkar bagaimana sistem cara patriarki ini bekerja gitu, dengan menciptakan imajinasi baru tentang peran gender yang ada. Jadi dalam feminisme konstruktivis ini dia itu lebih percaya terkait misalnya laki-laki itu dipandang lebih cocok untuk memimpin dibanding perempuan. Nah, dalam feminisme konstruktivis ini
Dia itu ingin membongkar, memecahkan adanya konstruksi ini, lalu menciptakan imajinasi baru. Jadi gimana caranya biar perempuan juga bisa dipandang untuk memimpin. Jadi feminisme konstruktivis ini dia itu memberikan gambaran baru kalau perempuan juga bisa memegang peran seperti pemimpin yang biasanya diberikan kepada laki-laki. Jadi tidak hanya mengkritik. Jadi feminisme konstruktivis ini juga menawarkan cara pandang baru terhadap peran perempuan. Selanjutnya ialah mengenai aliran pemikiran dari feminisme psikoanalitik. Jadi dalam feminisme psikoanalitik ini itu lebih menekankan bahwa identitas perempuan itu harus dilihat secara utuh, bukan dari segi kacamata maskulin. Seperti contohnya misalnya dalam lingkungan kerja gitu, di kampus atau di dunia kerja, kita itu sering mendapat stereotip terkait perempuan, misalnya lebih cocok bekerja di bidang HR, admin. Terus laki-laki mungkin lebih cocok gitu ya bekerja di bidang IT, finance atau strategik. Feminisme psikoanalitik ini akan beranggapan bahwa stereotip ini itu berakar dari pandangan yang bias tersebut tentang identitas perempuan itu biasanya dianggap lebih keibuan gitu ya. Jadi lebih cocok dalam hal melayani dibanding laki-laki yang lebih cocok di bidang strategik atau teknologis. Kemudian terkait pemikiran feminisme postkolonial. Nah, kalau feminisme postkolonial ini itu sebuah pemikiran yang beranggapan gitu ya bahwa perempuan itu memiliki masalah yang sama. Padahal yang terjadi adalah perempuan itu masalahnya berbeda-beda. Jadi dalam feminisme postkolonial ini dia lebih menekankan bahwa pengalaman yang dimiliki perempuan, masalahnya itu beragam tergantung bagaimana kehidupan yang dijalani oleh perempuan itu sendiri. Bisa jadi dari konteks lingkungan hidupnya. Seperti feminisme postkolonial ini memberikan pandangan menekankan bahwa perjuangan perempuan, masalah yang dihadapinya itu ya berbeda-beda tergantung bagaimana lingkungan sekitar yang dihadapi, bagaimana tujuan hidupnya. Selanjutnya ialah mengenai dari teori queer. Jadi teori queer ini dia itu menolak anggapan atau pandangan bahwa heteroseksualitas itu merupakan sesuatu yang normal atau utama. Dia menolak pandangan tersebut. Dalam teori queer ini, identitas antara gender laki-laki dan perempuan itu tidak selalu harus dikategorikan, tidak harus selalu dikelompokkan gitu. Jadi dia itu lebih menekankan keragaman yang ada gitu dalam identitas gender ini. Ini adalah membahas terkait postcoloniality as a case of a critical constructivism. Jadi di mana dalam postcoloniality dalam konstruktivitas kritikal gitu ya, dia itu melahirkan pandangan terkait adanya eksploitasi dan warisan terhadap epistemologis, sosial, dan politik. Lalu melahirkan kembali pandangan membentuk elit lokal yang memperkuat diskriminasi gitu. Dan sehingga adanya kemunculan neokolonialisme. Jadi maksudnya itu dia tidak hanya meninggalkan jejak secara ekonomi dan politik, tetapi juga secara warisan pengetahuan, budaya, serta cara berpikir. Misalnya, dulu kolonialisme itu tidak hanya sekedar menguasai tanah jajahan, tetapi juga dia mengubah cara pikir masyarakat yang ia jajah. Di postcoloniality ini itu cara berpikir kritis. Dia tidak hanya meninggalkan jejaknya itu ya secara ekonomi tadi, tapi juga dari budaya cara berpikirnya pada area kuasanya, sehingga ketika kolonialisme sudah berganti menjadi neokolonialisme itu dia terdapat dominasi gitu ya secara halus melalui teori pembangunan, modernisasi, globalisasi, bahkan munculnya sistem kapitalisme. Dan pada akhirnya postcoloniality tadi itu membentuk terkait orientalism, hybridity, dan strategic essentialism. Untuk orientalism ini sendiri dia itu adalah cara orang-orang barat ini, pandangan mereka terhadap orang-orang timur seperti Asia, Afrika, dan lain-lain. Jadi gimana stereotip yang tercipta dari mereka terhadap masyarakat yang ada di kawasan seperti Asia, Afrika, dan lain-lain gitu. Misalnya dalam sebuah iklan wisata yang menampilkan daerah Bali gitu. Daerah Bali itu selalu digambarkan dengan adanya situasi alam yang indah gitu, dengan situasi persawahannya yang asri gitu, yang hijau, lalu ada tarian-tarian tradisional gitu.
Jadi selalu ada stereotip seperti itu terhadap suatu objek. Selanjutnya mengenai hybridity. Nah, kalau hybridity ini itu lebih kepada bagaimana masyarakat gitu ya, masyarakat bekas daerah kuasa atau bekas jajahan itu mengambil budaya barat atau budaya kolonial gitu, tapi mengubahnya lagi dengan cara yang kreatif. Jadi ada campuran di sini antara unik. Jadi tidak murni secara barat, tapi tidak murni juga secara lokal. Contohnya misalnya sebagai orang Indonesia, kita sering kadang mencampur bahasa kita dengan bahasa Inggris tanpa kita sadari. Dalam berbicara sehari-hari, kita sering mengganti kata-kata rapat. Misalnya rapat sering kita ganti kan dengan kata-kata seperti meeting, atau misalnya tenggat waktu. Tenggat waktu sering kita ganti dengan deadline. Itu contoh dalam keseharian kita gitu ya. Contohnya bagaimana kita mengambil budaya lokal tapi mengubahnya lagi dengan cara yang lebih kreatif. Dan selanjutnya terkait strategic essentialism, dimana kalau dalam essentialism ini kelompok minoritas itu kadang menyederhanakan identitasnya gitu ya untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini adalah cara dimana strategic essentialism ini memandang suatu identitas. Misalnya gerakan gitu ya, gerakan demonstrasi terkait perempuan bersatu dalam melawan kekerasan. Nah, dalam gerakan ini, itu semua perempuan disatukan identitasnya dalam pandangan strategic essentialism ini. Meski mereka itu beda agama, beda kelas, beda pekerjaan, beda budaya. Selanjutnya ialah mengenai Neo-Gramscian philosophy atau subaltern studies. Dalam pandangan ini itu, pemikiran ini ingin memberikan ruang terhadap kita dalam bersuara atau membuat kelompok yang kecil atau tertindas yang biasanya pendapatnya itu tidak terdengar karena sejarahnya biasa tertulis dari orang yang lebih berkuasa. Di pandangan ini itu lebih kepada ingin memberikan ruang terhadap kelompok-kelompok tersebut untuk tetap bisa bersuara. Misalnya dalam membangun fasilitas-fasilitas baru di sebuah kota gitu ya. Jadi dalam membangun fasilitas tersebut terdengar biasanya kan hanya suara pejabat atau investor atau petinggi-petinggi yang ada kan. Nah, dalam pandangan ini itu menekankan bahwa warga kecil yang terdampak langsung akan pembangunan tersebut juga berhak diberikan ruang untuk bersuara mengenai adanya pembangunan tersebut karena mereka juga terdampak. Dan selanjutnya ialah mengenai an exemplar of critical royalism, jadi political society. Jadi dalam pandangan ini itu memandang bahwa kelompok yang tidak resmi atau yang terpinggirkan itu bisa tetap berpolitik lewat jalur informal, jadi tidak selalu melalui jalur-jalur partai seperti yang biasa kita ketahui. Jadi intinya dalam pemikiran political society di critical realism ini memberikan pandangan meskipun seseorang itu tidak memiliki akses ke ruang politik secara formal, dia tetap bisa menyuarakan pendapatnya. Misalnya warga kompleks yang melakukan protes secara bersama-sama terhadap kekelurahan gitu ya, karena adanya sampah yang menumpuk di sekitar lingkungan mereka. Padahal mereka ini kan bukan organisasi secara formal, bukan merupakan kelompok-kelompok partai, tapi mereka itu adalah bagian dari political society. Inilah yang disebut political society. Jadi di mana kelompok meskipun dia tidak berasal dari sebuah partai atau hal-hal yang seperti biasa kita ketahui, itu mereka tetap memiliki hak untuk bersuara. Itulah. Selanjutnya chapter 4, The Road Ahead from Management and Organizational Philosophy. Pada bab ini membahas tentang peran filsafat dalam ilmu manajemen dan organisasi. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, untuk bab pertama dari buku ini itu membahas tentang everyone is a philosopher, yang mana pada bab ini memberikan pengantar filsafat yang sederhana agar dapat dipahami oleh mahasiswa, peneliti pemula maupun profesional lintas disiplin. Kemudian pada bab kedua yaitu tentang interrogating concept, di mana pada bab ini membahas tentang pentingnya konsep sebagai dasar teori, filsafat, dan metode. Konsep itu dapat diperkaya atau thickened untuk menjembatani teori dan pengalaman, dan bisa juga dipersempit atau thinned hingga menjadi reifikasi dan komodifikasi yang membatasi pemahaman. Selanjutnya pada bab ketiga itu dibahas
tentang filosofi from below, di mana pada bab ini lebih menyoroti tentang peran filsuf dan peneliti dalam memahami akar ketidaksetaraan sosial ekonomi dan bagaimana filsafat dapat menjadi dasar aksi nyata untuk membela kelompok yang terpinggirkan. Tema utama dari dalam buku ini yaitu menghubungkan antara filsafat dengan ilmu sosial yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Kemudian juga dihubungkan filsafat dengan politik yang memiliki kekuasaan, dihubungkan juga tentang filsafat sebagai tindakan, yaitu sebagai pengetahuan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Selanjutnya juga filsafat dipandang ketidakpastiannya sebagai hal yang wajar atau kebingungan itu adalah awal dari pemikiran seorang filsuf atau filosofis, tetapi hal ini bukan sesuatu yang dianggap buruk. Dari buku ini juga peneliti diharapkan untuk memasukkan filsafat ke dalam penelitian atau riset-riset mereka. Banyak topik yang dapat dianalisis secara filosofis, seperti budaya dan praktik organisasi, ekonomi dan kapitalisme, struktur dan mekanisme organisasi, serta aspek sosial dan manusiawi. Sekian dan terima kasih kami sampaikan atas waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan materi yang kami paparkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.